Ya, kembali di Inspirasi Natal dan saya masih berbicara bersama Romo Petar Aman, OFM. Romo, tadi kita sebelumnya sudah berbicara bagaimana kemudian seseorang yang hatinya damai, maka juga dia akan dengan mudah menerima berbagai hal, termasuk menerima keragaman itu sendiri. Hidup di tengah banyak orang, tidak hidup individual tetapi dengan orang lain. Mungkin Romo punya pengalaman pribadi yang mungkin bisa memperlihatkan, diseringkan kepada pemirsa, bahwa keragaman itu sendiri memang hadir dari pribadi yang memang berhati damai. Iya. Secara sederhana kan kita bisa gambarkan orang yang memiliki hati yang damai itu kan memiliki hati yang lapang, ya. Hati lapang. Hati yang luas. Ya. Lalu hati yang lapang dan luas ini kan merupakan sebuah potensi untuk menampung, untuk menerima ya apa saja yang dialami di dalam hidup, entah itu positif, entah itu negatif, entah itu sesuai dengan yang diinginkan atau yang bertentangan dengan keinginan. Yang sakit maupun yang senang begitu ya. Nah, kalau kita memiliki hati yang lapang, maka kita punya tempat untuk itu semua di dalam diri kita. Nah, kalau kita menempatkannya pada tempatnya yang benar, maka kita juga akan melihatnya. Mana yang memang perlu serius, perlu ditanggapi, atau mana yang sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Nah, kalau orang memiliki hati yang lapang, memang mesti bertumbuh dari keyakinan, ya. Katakanlah memiliki kebesaran hati. Ya. Untuk betul menyadari bahwa hidup itu memang pengalaman yang bervariasi, positif, negatif, adalah sesuatu yang memang terberikan di dalam kehidupan kita. Lepas kita sukai atau tidak. Nah, ketika kita memang tidak memiliki hati yang lapang, tetapi hati yang sempit, ya, maka kecenderungan kita adalah bahwa apa yang masuk itu adalah apa yang harus sesuai dengan kerinduan, keinginan kita, kemauan kita. Dan kalau itu tidak terpenuhi, kita bisa mengusahakan dengan mungkin memaksa orang. Ya. Atau mengancam orang, atau tidak menerima orang, atau menolak orang. Lalu di zaman ini kita tahu bahwa pemaksaan kehendak dan kemudian itu menjadi satu ciri dari orang itu tampaknya sulit untuk lapang, menerima, kemudian menjadi toleran terhadap orang lain. Bagaimana kemudian itu harus ditangani dari dalam diri sendiri setiap orang? Iya, kita mulai dengan sebuah kesadaran, ya, bahwa ketika kita hidup sebagai manusia, harus sungguh disadari kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua, bahwa setiap orang itu memiliki kekhasan dan perbedaan. Keunikan, ya. Keunikan masing-masing. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah masyarakat, ya, pluralitas, keberagaman itu adalah sesuatu yang memang terberikan. Kita tidak mengaturnya. Ya. Jadi kita lahir begitu saja dalam realita yang memang beragam. Dan kita justru berkembang, bertumbuh menjadi baik, bergantung bagaimana kita menghayati, mengelola, memaknai keberagaman itu secara benar. Sehingga keberagaman itu tidak akan dilihat sebagai hambatan atau halangan, tetapi kekayaan yang memperkaya saya secara pribadi dan juga memperkaya kehidupan bersama. Ya, untuk konteks lebih luas mungkin kita kembali ke persoalan kebangsaan kita. Terlalu banyak orang yang mungkin kita lihat terlalu sulit untuk mewujudkan apa yang namanya keberagaman itu sendiri. Apa lalu kemudian yang bisa kita lakukan, Romo, dengan kenyataan seperti ini? Menurut saya sih ini bahan refleksi untuk bagi setiap, karena di Indonesia ini semua orang beragama, ya. Iya. Tantangan dari hidup beragama ialah, atau hidup beriman adalah bahwa kita sedapat mungkin, seoptimal mungkin mengupayakan mewujudkan nilai-nilai inti dari apa yang kita imani. Dan ada nilai-nilai universal yang berlaku di mana saja dan dalam agama apa saja. Misalnya toleransi, kemudian kasih, adil, berbuat baik, jujur, belas kasih, pengampunan. Itu kan nilai-nilai yang universal yang ada pada agama manapun. Iya. Nah, walaupun memang disadari bahwa mewujudkan nilai-nilai itu adalah satu perjuangan. Butuh proses dan pelajaran. Butuh satu proses dan pelajaran itu. Nah, ini harus menjadi satu, itu menjadi pergulatan setiap orang beriman. Tetapi juga karena orang tidak pernah beriman secara pribadi masing-masing, tetapi bersama-sama, harus juga mengupayakannya sebagai upaya bersama, mewujudkannya secara bersama-sama. Itu satu hal kalau memang kita hanya melihatnya dari aspek iman. Ya. Namun ya, saya pikir ada hal-hal yang membuat juga nilai-nilai luhur dari iman ini dengan gampang termanipulasi, tergerus menjadi hal-hal yang destruktif. Dan saya pikir itu tidak lahir dari iman,
tetapi lahir dari kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak ada hubungannya atau bahkan bertentangan atau termanipulasi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Iya. Karena agama tidak mungkin mengajarkan hal seperti itu. Iya, Romo, nanti kita akan bahas yang Romo singgung tadi, kapan kemudian saat kita bisa kembali, ada momen yang sangat penting, nanti akan ada Natal. Mungkin ini adalah momen saat kembali. Saat kembali seperti apa kita akan bahas. Usai jeda, pemirsa tetap bersama kami, masih di Inspirasi Natal.